warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winna Reginsa Milenia, NPM 184100038 dari kelas 4A PPSI Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar kajian prosa fiksi. Kajian prosa fiksi dibagi menjadi 3 poin besar. Yang pertama adalah teks sastra dan non-sastra, kemudian ragam ilmu sastra dan genre sastra, yang terakhir adalah pendekatan sastra. Poin yang pertama adalah teks sastra dan teks non-sastra. Teks sastra adalah teks yang mengandung kreasi imajiner atau kreasi imajinatif dari pengarang. Dan oleh karena itu, teks sastra bersifat subjektif dan hanya diproduksi untuk hiburan semata. Menurut Horace, dalam sastra dikenal istilah douce et utile, yang artinya karya sastra itu nikmat dan bermanfaat. Suatu karya sastra dapat dinikmati oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, mulai dari isi, penyampaian, dan aspek keindahan yang lainnya. Sastra dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membaca, mendengarkan, maupun memahami karya sastra tersebut. Suatu karya sastra juga menjadi cermin kehidupan manusia, karena sastra lahir di masyarakat dan mengangkat kisah-kisahnya. Oleh karena itu pula, suatu sastra dapat menjadi cermin dari peradaban zaman. Yang kedua adalah teks non-sastra. Teks non-sastra adalah teks yang ditulis berdasarkan fakta-fakta bersifat objektif dan dipublikasikan pada situasi yang formal. Dari perbedaan tadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan teks sastra dan teks non-sastra terdapat pada sifatnya. Teks sastra bersifat objektif karena ditulis oleh pengarang yang memiliki hak penuh atas karya sastra tersebut. Berbeda dengan teks non-sastra yang ditulis berdasarkan fakta-fakta yang telah disepakati. Perbedaan yang lain dapat dilihat dari periode sastra. Teks sastra yang baik bersifat immortal atau abadi, menjadi keberadaan hidup dan selalu berkembang menuruti zaman. Karena sebuah karya sastra tersebut masih memiliki nilai-nilai yang masih relevan untuk dipelajari. Berbeda dengan teks non-sastra yang ditulis berdasarkan fakta-fakta yang ada. Oleh sebab itu, fakta-fakta tersebut akan terus berkembang. Teori yang baru akan mematahkan teori yang lama. Poin yang kedua adalah ragam ilmu sastra dan genre sastra. Ilmu sastra dibagi menjadi 3, yaitu sejarah sastra, kritik sastra, dan teori sastra. Sejarah sastra adalah cabang ilmu sastra yang meneliti mengenai perkembangan sastra mulai dari awal perkembangannya hingga saat ini. Kemudian kritik sastra. Kritik sastra adalah cabang ilmu sastra yang berfungsi untuk memberi penilaian kepada sebuah karya sastra. Kemudian teori sastra. Teori sastra adalah cabang ilmu sastra yang sistematis membahas mengenai kaidah, prinsip, asas, konsep, dan teori-teori serta langkah-langkah metodisnya. Lalu genre sastra. Genre sastra dibagi menjadi 3, yaitu puisi, prosa, dan drama. Puisi adalah sebuah karya sastra yang terikat oleh rima, irama, penyusunan bait dan baris, menggunakan bahasa yang indah, padat, namun penuh makna. Kemudian prosa. Prosa adalah suatu karya sastra yang berbentuk tulisan bebas, panjang, tidak terikat aturan. Lalu drama.
Drama adalah sebuah karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia mulai dari watak hingga tingkah laku manusia melalui peran dan dialog yang dipentaskan. Poin yang ketiga dan yang terakhir adalah pendekatan dalam sastra. Pendekatan dalam sastra dibagi menjadi 4, yaitu pendekatan mimetik, objektif, ekspresif, dan pragmatik. Yang pertama adalah pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik adalah cara mendekati sebuah karya sastra dari sisi bahan yang digunakan dalam cerita. Bahan yang digunakan adalah bahan tiruan dari alam nyata. Misalnya cangkir. Jika sebuah cerita mengatakan kata cangkir, yang dimaksud adalah bahan atau alat yang digunakan untuk minum. Oleh karena itu, cangkir dimaksudkan adalah teori tiruan dari alam nyata atau mimesis dari alam nyata. Yang kedua adalah pendekatan objektif. Pendekatan objektif adalah cara mendekati suatu karya sastra dari karya sastra itu sendiri, sesuai dengan apa adanya unsur pembangun sebuah karya sastra. Yang ketiga adalah ekspresif. Pendekatan ekspresif adalah cara mendekati sebuah karya sastra dari ekspresi penulis, mencoba melihat sebuah karya sastra dari sisi ekspresi psikologi penulis, mengarahkan peneliti untuk menemukan hubungan unik antara cara penceritaan, pengaluran sebuah karya sastra dengan emosi penulisnya. Yang terakhir adalah pragmatik. Pendekatan pragmatik adalah cara mendekati sebuah karya sastra dari sisi pembacanya. Respon pembaca sebuah karya sastra ini yang dijadikan pijakan bagi pengembangan karya sastra tersebut. Pendekatan ini bermuara pada kesan pembaca setelah pembaca menikmati sebuah karya sastra sampai dengan pengaruh sebuah karya sastra kepada pembaca. Demikian yang dapat saya paparkan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.